Film ini berkisah tentang petualangan seekor anjing yang bernama Buck. Seekor anjing peliharaan berhati besar yang hidupnya berubah 180 derajat. Ketika ia harus menjalani hidup di alam bebas dan mencoba membangun keluarganya sendiri untuk bertahan hidup penuh dengan rintangan yang harus dihadapinya. Inilah alur cerita film The Call of the Wild 2020 versi Canon Studio. Film berlatar belakang di tahun 1890-an, yang pada masa itu ribuan orang bergegas ke Kutub Utara, yang mana semua orang mencoba peruntungan untuk mencari dan mendapatkan emas. Ketika berita ini menyebar sejauh perkataan bisa tercapai, orang-orang ini membutuhkan anjing-anjing besar dengan otot kuat untuk menarik kereta seluncurannya. Buck bukanlah anjing rumahan ataupun anjing kandang. Pemilik Buck adalah seorang hakim di Santa Clara County yang bernama Hakim Miller. Buck bertubuh besar dan berotot, dan pada saat di pasar, seseorang melihat Buck dan mulai tertarik dengannya. Hari itu adalah hari di mana merayakan ulang tahun sang hakim. Semua pekerja di rumah itu sibuk mempersiapkan perayaannya. Di sisi lain, sang hakim meminta Buck untuk tidak mengacaukan pesta tersebut, dikarenakan Buck ini merupakan anjing yang sangat aktif dan suka berlari kemanapun yang ia inginkan. Ini tergambar ketika Buck melihat seekor kelinci dan langsung mengejarnya. Kelinci tersebut tidak untuk dimangsa, akan tetapi ia suka berlari dan ingin mengajak si kelinci untuk bermain. Tapi sayangnya Buck tetap mengacaukan pestanya, yang akhirnya Buck harus tidur di luar rumah. Ini bukanlah malam pertama Buck harus tidur di luar rumah. Malam itu merupakan malam terakhir ia berada di rumah sang hakim. Terlihat seorang pria yang memperhatikan Buck pada saat di pasar tadi akan menangkap Buck dan ingin dijual. Akhirnya Buck pun terperangkap dan akan dibawa jauh dari rumah sang hakim, tanpa mengetahui kemana ia akan dibawa. Inilah awal mula kisah petualangan Buck dimulai. Terkurung di dalam sebuah kotak kayu, tidak dikasih makan, minum, maupun tidur. Terlihat seseorang ingin membuka kotak tersebut. Lalu Buck mencoba untuk kabur, tetapi orang tersebut mengancam Buck dengan sebuah tongkat. Buck mencoba berontak, yang akhirnya Buck harus merasakan tongkat itu. Hal inilah yang membuat Buck tidak bisa melupakan kejadian tersebut. Lagi-lagi Buck berusaha kabur dari tempat yang mengerikan itu. Ketika berhasil keluar, Buck baru menyadari kalau ia sedang berada di sebuah kapal yang akan menuju Yukon, Skagway, Alaska. Buck akhirnya dibawa turun dari kapal. Terlihat ia begitu kebingungan melihat aktivitas orang-orang di sana. Sangat berbeda jauh ketika ia masih tinggal di kediaman Hakim Miller. Inilah kali pertama ia menginjak dan merasakan apa itu salju. Ikatan di leher Buck akhirnya terlepas dari sang penjual anjing. Ia berusaha untuk kabur lagi. Tanpa disengaja, ia menabrak seorang pak tua dan melihat harmonika pak tua tersebut terjatuh. Ia berusaha mengembalikannya, dan pak tua tersebut berterima kasih kepada Buck. Sayangnya, Buck harus tertangkap lagi oleh sang penjual anjing tadi. Lalu terlihat Buck sudah berada bersama anjing lainnya di sebuah kandang. Seseorang datang dan ingin membeli seekor anjing. Ia tertarik dengan Buck dan lalu membelinya. Orang tersebut bernama Perrault. Ia bekerja sebagai pengantar surat bersama rekannya bernama Francis. Surat-surat yang mereka bawa memiliki jarak yang sangat jauh, dikarenakan telegram belum masuk ke daerah tersebut pada saat itu. Jadi mereka mengantarnya menggunakan kereta seluncur yang ditarik oleh beberapa ekor anjing. Buck kini resmi bergabung di tim kereta seluncur Perrault, yang mana pemimpin dari tim anjing tersebut terlihat tidak begitu menyukai kehadiran Buck. Namun Buck bersikap biasa saja seolah tidak tahu apa-apa. Saatnya mereka berangkat. Terlihat Buck belum tahu apa yang harus ia lakukan sehingga ia terlihat kebingungan dengan apa yang terjadi. Setelah beberapa lama, akhirnya ia mulai mengerti. Di tengah perjalanan, ia melihat seekor kelinci dan mencoba untuk mengejarnya. Namun sayangnya, ia tidak ingat bahwa di lehernya terikat antara satu dengan yang lainnya. Karena tubuh Buck lebih besar dari yang lainnya, mereka semua tergelincir dan harus menghentikan perjalanan sejenak. Kemudian perjalanan dilanjutkan kembali. Terlihat
Buck belum terbiasa dengan kondisi jalan dan cuaca yang baru ia alami. Lalu mereka menghentikan perjalanan dan memutuskan untuk bermalam di lokasi tersebut. Di malam harinya terlihat Buck kebingungan lagi dan tidak tahu harus tidur di mana di situasi cuaca yang dingin tersebut. Tiba-tiba Buck melihat seekor serigala hitam besar yang mana serigala itu tidaklah wujud. Akan tetapi itu merupakan bentuk dari semangatnya untuk bertahan hidup. Keesokan paginya mereka mulai melanjutkan perjalanan dan di sini Buck belum terbiasa mengikuti alur dari gerakan timnya. Satu persatu surat berhasil mereka berikan kepada pemiliknya, dan di malam harinya mereka pun beristirahat lagi. Perrault memberikan makanan kepada anjing-anjingnya. Terlihat makanan dari salah seekor anjing dirampas oleh pemimpin mereka. Dan di sini jiwa keanjingan Buck muncul, dan ia memberikan jatah makanannya kepada anjing yang dirampas makanannya tadi. Malam pun telah berlalu. Di pagi harinya terlihat Buck bangun lebih awal. Sepertinya ia sudah mulai terbiasa untuk bekerja sama dengan tim dan mulai menikmati sebagai anjing kereta seluncuran. Di tengah perjalanan, mereka harus melewati sungai yang beku dan harus berhati-hati karena bisa saja mereka terperosok diakibatkan lapisan es yang tipis. Perlahan-lahan, Perrault mendorong kereta seluncurnya sementara François bertugas untuk mencari jalan yang bisa mereka lalui. Tanpa diduga, François menginjak lapisan es yang tipis, dan ia pun harus terperosok ke dalam aliran sungai. Perrault bergegas ingin menolong François, tapi sayangnya François harus tenggelam di bawah arus sungai. Tanpa diperintah, lagi-lagi jiwa keanjingan Buck muncul, dan dengan sigap ia langsung masuk ke sungai tersebut untuk menyelamatkan François. Buck akhirnya berhasil meraih François, dan mencoba mencari jalan agar bisa naik ke atas. Di tengah pencariannya, Buck tiba-tiba melihat kembali sosok serigala hitam, seolah-olah menuntunnya agar bisa menembus lapisan es tersebut. Dan ternyata benar saja Buck berhasil menyelamatkan François. Di tengah Perrault menarik François, dikarenakan kelelahan, Buck terseret lagi oleh arus sungai dan tidak tahu bagaimana selanjutnya. Tiba-tiba ia datang ke Perrault dan memberikan sebuah tongkat. Disinilah Buck mulai mendapatkan tempat di hati Perrault. Dan dari kejauhan, sang pemimpin melihat dengan wajah sinis kepada Buck. Malam pun tiba. Buck kembali melihat seekor kelinci dan tentu saja ia langsung mengejar kelinci tersebut. Tapi kini ia dibantu oleh teman-temannya yang tidak tahu apa tujuan Buck mengejar kelinci tersebut. Setelah berhasil ditangkap, temannya bingung mengapa kelinci itu dilepas lagi. Tapi ketika kelinci itu akan pergi, pemimpin anjing langsung menerkam kelinci itu. Ia sudah muak dengan Buck. Seperti yang kita ketahui bahwa kawanan hewan hanya punya satu pemimpin, dan Spitz tidak ingin Buck menjadi pemimpin kawanan tersebut dan menggantikannya. Ia mulai menyerang Buck, namun Buck tidak mau melawannya dan lebih memilih mengalah karena Buck beranggapan Spitz adalah pemimpin mereka. Buck mulai kelelahan akibat menerima serangan demi serangan dari Spitz, dan akhirnya Buck pun tumbang. Salah seekor anjing berteriak menyemangati Buck, dan Buck pun mulai merespon. Seketika itu, Buck kembali lagi melihat seekor serigala hitam menghampirinya, seolah-olah mengisyaratkan agar Buck harus melawan dan berjuang demi kawanan yang lain. Spitz melihat Buck bangkit, lalu segera menghajar Buck kembali. Namun apa yang terjadi? Spitz malah dibuat tidak berdaya oleh Buck, dan akhirnya Spitz memutuskan untuk meninggalkan kawanan tersebut. Di pagi harinya, Perrault berteriak memanggil Spitz, namun Spitz tak kunjung datang. Akhirnya, mereka harus tetap melanjutkan perjalanan yang mana Buck menawarkan diri untuk menjadi pemimpin kereta seluncuran tersebut. Namun di sini, Perrault menolaknya dengan alasan Buck baru saja bergabung dan belum tahu cara memimpin kereta seluncuran, dan meminta Sol-Lex untuk menggantikan Spitz. Tapi Sol-Lex tidak mau dijadikan pemimpin. Lalu, mau tidak mau, akhirnya Perrault memutuskan Buck lah yang menjadi pemimpin.
Di tengah perjalanan, mereka kembali dihadapkan dengan rintangan, yaitu longsoran es dari gunung. Dan kembali lagi, Buck melihat seekor serigala hitam, seperti mengisyaratkan agar ia harus masuk ke dalam gua bagian bawah gunung tersebut. Dan benar saja, mereka akhirnya selamat dari longsoran tersebut. Dan pengiriman surat pun sampai tepat waktu. Scene kemudian berlanjut. Terlihat Pak Tua yang memiliki harmonika di awal film tadi tergesa-gesa agar suratnya dapat diberikan ke Perrault. Namun ia sedikit terlambat. Tapi berkat keinginan Buck, surat Pak Tua tersebut diterima oleh Perrault. Lalu mereka melanjutkan perjalanan mengantarkan surat. Sekembalinya mereka mengantar surat, Perrault menerima surat resmi dari pusat yang mengatakan bahwa ia tidak perlu lagi mengantarkan surat ke tempat yang jauh menggunakan kereta seluncuran. Karena sebelum musim panas, telegram akan masuk ke daerah tersebut dan para anjing kereta seluncuran dijual kembali ke penjual anjing. Dan Buck pun harus merelakan Perrault dan Francois pergi. Hari demi hari pun berlalu. Datanglah seseorang yang ingin membeli tim anjing tersebut untuk menarik kereta seluncuran. Namun, Buck dan kawanannya terlihat tidak terawat dengan baik. Jadi, fisik mereka sudah mulai melemah. Tiba-tiba datanglah Pak Tua tadi menghampiri dan mengetahui mereka akan mencari emas dari legenda yang banyak diceritakan orang. Pak Tua itu melarangnya, karena emas itu hanyalah cerita semata. Namun orang tersebut tidak peduli dan akan tetap mencarinya. Di tengah perjalanan, Buck dan kawanannya tidak sanggup lagi menarik kereta seluncuran tersebut karena begitu kelelahan. Tiba-tiba, orang tersebut memaksa agar para anjing itu tetap terus bergerak. Di sisi lain, Pak Tua tadi terus memikirkan kawanan anjing seluncuran itu karena musim panas akan segera tiba dan es-es akan mencair. Para anjing tidak akan sanggup menarik kereta seluncuran tersebut. Dan benar saja, Buck dan kawanannya tidak mampu lagi menarik kereta seluncuran itu, sehingga membuat orang itu marah dan ingin membunuh Buck. Seketika itu Pak Tua datang dan menodongkan senapan kepada orang itu dan melepaskan Buck yang sedang tidak berdaya. Akhirnya orang itu membiarkan Buck dengan Pak Tua tersebut. Buck akhirnya dibawa pulang ke rumah oleh Pak Tua tersebut. Selama 2 hari Buck tertidur. Di malam harinya Pak Tua pergi ke sebuah bar untuk membeli minuman. Tiba-tiba orang yang ingin mencari emas tadi datang dan memukul Pak Tua itu. Yang baru diketahui bahwa nama Pak Tua itu adalah John Thornton. John pun kembali ke rumahnya sambil minum minuman alkohol. Terlihat Buck tidak menyukai apa yang dilakukan John, dan ia dengan sengaja mengambil botol minuman tersebut dan tidak ingin memberikan kepada John. Seolah-olah Buck tahu apa yang dilakukan John adalah tidak benar, dan John harus melanjutkan hidupnya bukan dengan cara mabuk-mabukan. Keesokan paginya, terlihat John mengambil sebuah peta Yukon dan teringat akan anaknya yang suka membaca cerita-cerita petualangan. Bukan soal emas, tetapi tentang di balik pegunungan tempat yang belum dilalui oleh orang, yaitu alam liar. John ingin mewujudkan impian anaknya itu dan mengajak Buck untuk berpetualang bersama, dengan memulainya menaiki sebuah perahu mengikuti aliran sungai. Hari demi hari mereka lalui bersama, melewati malam demi malam, melewati terjalnya aliran arus sungai, dan melewati perahu yang bocor yang mengharuskan mereka melanjutkan petualangan dengan berjalan kaki. Di sisi lain, orang yang gila emas tadi masuk ke rumah John dan melihat peta yang ada di rumah John pada saat ia menjelaskan kepada Buck sebelumnya. Lanjut ke Buck dan John. Tibalah mereka di tepi sungai dan melihat sebuah gubuk tanpa penghuni. Lalu John mulai membersihkan gubuk tersebut dan akan menetap untuk sementara waktu. Keesokan paginya, John mandi di sungai. Dan tiba-tiba ia melihat kilauan dari dasar sungai itu. Setelah diambilnya, ternyata benda tersebut adalah emas.
Tentu saja John mulai mencari emas-emas itu dan mulai meyakini bahwa cerita dongeng itu benar adanya. Di tengah pencarian emas, Buck melihat seekor serigala putih yang sedang memperhatikannya dari kejauhan, dan Buck langsung menghampirinya. Setelah berhasil didekati, serigala putih itu pun pergi meninggalkan Buck, yang membuat Buck selalu memikirkan serigala putih tersebut. Keesokan harinya, Buck mulai mendekati lagi sang serigala putih. Namun kini serigala itu bersama koloninya sedang ingin berburu. Ketika akan menangkap buruannya, pemimpin dari serigala itu terpleset hingga jatuh ke sungai. Beruntung Buck datang menghampiri dan menolong pemimpin serigala itu, yang akhirnya Buck diterima menjadi kawanan di kelompok itu. Setiap hari Buck belajar berburu bersama kawanannya, dan hasil buruannya selalu ia berikan ke John. Kini John telah menyadari bahwa Buck telah menemukan tempat yang sesungguhnya, yang bisa ia tempati untuk membangun keluarganya sendiri. Dan John pun baru menyadari bahwa semakin jauh ia pergi meninggalkan keluarganya, semakin kuat rasa rindu itu akan muncul. Karena itulah, John ingin menemui keluarganya dan meninggalkan emas serta tempat tersebut. Namun Buck seperti ingin ikut dengan John. Namun John melarang Buck pergi bersamanya dan meminta Buck tetap tinggal di sini. Di malam harinya, tiba-tiba John diserang oleh orang yang gila akan emas sebelumnya. John melakukan perlawanan, akan tetapi ia tertembak di bagian perut. Beruntung Buck datang menyelamatkan John dan mendorong orang tersebut ke gubuk yang telah terbakar. Akhirnya orang tersebut pun tewas tertimpa atap gubuk. John terluka parah, namun Buck tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya John pun tak terselamatkan dan meninggalkan Buck untuk selama-lamanya. Inilah kisah dari petualangan Buck, seekor anjing yang setia kepada pemiliknya. Hidupnya penuh dengan tantangan, mulai dari berinteraksi dengan manusia hingga akhirnya ia hidup bebas di alam liar dan menemukan rumah yang nyaman baginya untuk membangun keluarganya sendiri. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat yang sudah menonton hingga akhir. Dan tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. See you next time.